Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 Praktikum Farmakokinetik yang kali ini akan mempersembahkan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh jus buah pisang terhadap profil farmakokinetik parasetamol pada tikus. Kali ini kami berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Firstiana Riswari, yang kedua Faisal Kholis, yang ketiga Fitri Anissa Wahyuna, dan yang terakhir Fahmi Gunawan Irwandi. Pada penelitian kami kali ini, keterbaruan penelitian yaitu adalah mengetahui bagaimana efek farmakokinetik absorpsi dan eliminasi obat parasetamol jika dikonsumsi bersama dengan buah pisang, yang dimana memang penggunaan pisang bersama dengan obat parasetamol sudah sering kita jumpai dan berlangsung secara turun-temurun. Tetapi belum diketahui dengan pasti kandungan enzim atau ada tidaknya interaksi antara obat dengan pisang. Karena selama ini belum pernah ditemukan adanya klaim mencolok dari efek yang ditimbulkan saat penggunaan bersamaan dengan pisang. Seperti itu. Kemudian, rancangan pada kesempatan kali ini, kami menggunakan tikus putih atau yang kita sebut dengan galur wistar. Berkelamin jantan dengan berat badan 180-250 gram, berkisaran rata-rata 3-4 bulan, sebanyak 16 ekor, yang dimana akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, untuk skema penelitian yang akan kami ajukan, yang pertama itu dilakukan determinasi sampel jus buah pisang. Kemudian dilakukan pengolahan sampel, di mana terdiri dari 2 sampel, yaitu sampel jus buah pisang dan sampel parasetamol. Untuk parasetamol, yang pertama dilakukan preparasi parasetamol. Kemudian dilakukan pembuatan kurva baku parasetamol, kemudian penetapan panjang gelombang maksimum, dan uji akurasi dan presisi. Selanjutnya, untuk uji perlakuan dan penetapan kadar parasetamol terdiri dari 4 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu hanya diberikan parasetamol. Untuk perlakuan kedua, diberikan parasetamol dan dosis jus buah pisang 0,675 gram per 200 gram berat badan. Untuk perlakuan ketiga, diberikan parasetamol dan dosis jus buah pisang 1,35 gram per 200 gram berat badan. Dan untuk perlakuan keempat, diberikan parasetamol dan dosis jus buah pisang 2,7 gram per 200 gram berat badan. Kemudian, setelah 4 perlakuan dilakukan pengambilan plasma darah. Kemudian, dilakukan pengukuran panjang gelombang plasma dengan spektro UV, dan kemudian yang terakhir dilakukan analisis data. Selanjutnya, itu ada kerangka konsep. Yang pertama, variabel bebas. Itu ada jus buah pisang dan paracetamol. Yang kedua, variabel terikat. Kadar paracetamol dalam plasma. Yang ketiga, variabel pengganggu terkendali. Itu ada jenis kelamin, varietas Wistar, usia, ukuran Wistar, pangkan Wistar, dan suhu ruangan. Selanjutnya ada uji pendahuluan. Pertama, pembuatan kurva baku paracetamol. Pada tahap ini dilakukan ditimbang baku pembanding paracetamol sebanyak 10 mg dan dilakukan dengan metanol 15 ml dalam gelas beker. Larutan dimasukkan ke dalam gelas labu takar 100 ml. Kemudian ditambahkan aquades hingga 100 ml dan diperoleh larutan induk baku paracetamol dengan kadar 10 mg per 100 ml atau setara dengan 100 ppm. Dari larutan induk tersebut dibuat variasi konsentrasi sebesar 4, 6, 8, 10, 12, dan 13 ppm. Yang kedua, penetapan panjang gelombang maksimum paracetamol. Digunakan larutan baku paracetamol dengan kadar 6 ppm dan diukur resapannya pada panjang gelombang 200 nanometer sampai 300 nanometer. Yang ketiga, linearitas dan rentang. Dihitung menggunakan persamaan gradasi linear paracetamol menggunakan model Y sama dengan Bx plus A. Lalu yang selanjutnya uji akurasi. Dilakukan sebanyak 2 kali
yaitu uji akurasi pada sampel tanpa presisi dan pada sampel yang melalui proses presisi. Uji akurasi sampel tanpa presisi dilakukan dengan cara membuat seri konsentrasi larutan baku paracetamol 4 ppm, 12 ppm, dan 13 ppm. Kemudian diukur resepannya menggunakan spektrometri UPPIS. Masing-masing seri konsentrasi direplikasi sebanyak 3 kali uji. Uji akurasi pada sampel yang melalui proses presisi dilakukan dengan cara membuat larutan baku paracetamol 4 ppm, 6 ppm, dan 13 ppm yang kemudian dipresisi sesuai dengan prosedur penetapan kadar paracetamol dalam darah yang digunakan pada penelitian ini. Masing-masing seri konsentrasi direplikasi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, uji presisi. Dihitung nilai koefisien variasi dari kadar paracetamol yang diperoleh dari hasil uji akurasi. Penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai uji utama yang akan kami lakukan. Pertama-tama, subjek uji akan dipuasakan selama 18 jam. Kemudian, subjek uji akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, dan perlakuan 4. Pada kelompok perlakuan 1, hanya akan diberikan paracetamol sebanyak 10 mg per mililiter. Untuk kelompok perlakuan 2, diberikan paracetamol dan jus buah pisang secara oral dengan dosis 0,675 gram per 200 gram berat badan. Dan untuk kelompok perlakuan 3 diberikan paracetamol dan jus buah pisang secara oral dengan dosis 1,35 gram per 200 gram berat badan. Untuk perlakuan 4, diberikan paracetamol dan jus buah pisang secara oral dengan dosis 2,7 gram per 200 gram berat badan. Selanjutnya, akan dilakukan pengambilan sampel darah yang dilakukan dari vena ekor tikus pada menit ke-10, 20, 30, 40, 60, 90, 90, 120, 180, 240, 300, dan 360. Kemudian dilakukan pengukuran absorbensi larutan dengan menggunakan alat spektrofotometer UV pada panjang gelombang 243 nanometer. Dan yang terakhir, dilakukan kadar paracetamol pada tiap cuplikan waktu menggunakan persamaan regresi linier kurva baku paracetamol sehingga dapat ditentukan profil kadar paracetamol dalam darah. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Analisis data dihitung nilai parameter farmakokinetik paracetamol pada tiap kelompok uji menggunakan rumus yang berlaku pada kompartemen 1 terbuka orde ke-1 yang untuk selanjutnya akan dilakukan analisis statistik menggunakan program SPSS 17.0. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan proposal kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.